Di sebuah masa yang terlupakan, sebelum pariwisata, sebelum jalanan aspal, dan sebelum listrik menyinari Pulau Para Dewa, terdapat sebuah dunia lain yang tersembunyi di balik heningnya hutan dan dalamnya pura tua. Dunia itu dikenal oleh orang-orang tua Bali sebagai dunia leak. Leak bukan sekadar kisah dongeng pengantar tidur. Ia adalah ilmu, ia adalah kekuatan, ia adalah kutukan, dan juga pelindung. Tapi asal-usulnya, seperti bayangan, selalu bergerak antara fakta dan legenda. Konon, segalanya bermula di sebuah kerajaan kuno, di masa pemerintahan Raja Airlangga pada abad ke-11. Di sebelah timur Bali, berdiri sebuah desa bernama Girah. Di sanalah hidup seorang perempuan yang namanya kelak akan ditakuti sepanjang zaman, Calon Arang. Ia adalah janda tua yang menguasai ilmu hitam dan mempelajari kitab kuno berisi ajaran Tantrayana. Orang-orang menyebutnya penyihir, tapi ia bukan penyihir biasa. Dalam kesepiannya, Calon Arang merasa dikhianati dunia. Putrinya yang cantik tak pernah dilamar, karena masyarakat takut kepada ibunya. Ia murka lalu membaca mantra-mantra. Ia membuka lembaran terakhir kitab leluhurnya, memanggil roh-roh gelap, memuja Dewi Durga, dan menyerahkan sesaji darah binatang hitam. Langit menjadi merah, sungai menghitam, dan di malam-malam tertentu, tubuh Calon Arang berubah, matanya bersinar, rambutnya menjuntai ke tanah, dan lidahnya menjulur panjang seperti ular api. Ia menjadi leak, dan dari tubuhnya, ilmu itu menyebar. Para muridnya mulai muncul dari bayang-bayang, pendeta yang haus kekuasaan, petani yang ingin balas dendam, hingga bangsawan yang ingin hidup abadi. Ilmu leak diwariskan secara diam-diam, hanya pada malam tertentu, dan hanya kepada mereka yang rela mengorbankan kemanusiaannya. Begitulah leak lahir, bukan hanya dari mantra dan tengkorak, tapi dari luka hati yang dalam, dari dendam yang tak kunjung padam, dan dari kekuatan purba yang menunggu dalam gelap. Ilmu leak bukan hanya sekadar pengetahuan. Ia adalah bentuk pengabdian, pengorbanan, dan transformasi. Mereka yang mempelajarinya tahu, untuk menjadi leak sejati, tubuh dan jiwa harus rela dibuka, agar kekuatan gaib bisa masuk tanpa perlawanan. Aku ora tumindak, nanging aku bakal bisa sumpah aku gelem. Mbok recep upama ana dosane apa santasan bae dewi. Panci serang jalari, penabane abdi kinasiku gak kuat dawarna tangar Bali. Sing kena aguranmu, orang jenang uti kowe ketika wancini ayu kaya tekan semene. Di tengah malam, saat desa terlelap dan bulan mati menggantung di langit, para calon leak melangkah ke hutan. Mereka membawa sesajen, bunga merah, minyak wangi dari sari mayat, dan darah ayam cemani. Mereka duduk bersila menghadap tengkorak manusia, lalu mulai melafalkan mantra kuno. Dalam hitungan detik, udara berubah. Tanah menjadi panas. Tengkorak di depan mereka mulai bergetar, dan perlahan, sosok para calon leak meninggalkan tubuh kasarnya. Roh mereka melayang, mencari mangsa, menyerap energi dari janin yang belum lahir atau darah hewan yang tertinggal di kandang. Wujud mereka beragam, ada yang menjadi babi hitam raksasa, ada yang berubah menjadi bola api,
ada pula yang menjelma tengkorak terbang dengan mata menyala dan lidah menjulur panjang. Leak sejati tak membutuhkan topeng, karena wajah mereka telah berubah. Bahkan tubuh bisa mereka lepas seperti pakaian. Kepala melayang, organ dalam menjuntai, menari-nari di langit seperti kunang-kunang kutukan. Namun, kekuatan itu ada harganya. Mereka yang gagal dalam ritual, atau terganggu saat melepaskan wujud, akan terjebak. Jiwanya tak kembali, tubuhnya rusak. Mereka menjadi bayangan tanpa rumah, mengendap-endap di pojok desa, di balik daun pisang, di atap rumah-rumah tua. Leak bukan sekadar ilmu sihir. Ia adalah jembatan antara dunia nyata dan dunia halus. Mereka yang menapaki jalannya harus rela meninggalkan sisi kemanusiaan. Dan ketika pagi menjelang, tubuh mereka kembali. Namun mata mereka tak lagi sama. Karena semalam, mereka telah berjalan di jalan yang tak terlihat. Namun seperti malam yang selalu diikuti pagi, ilmu kegelapan tak pernah berdiri sendiri. Di tengah kekacauan yang ditinggalkan para leak, bangkit pula para penjaga keseimbangan, para pemangku, pendeta, dan orang suci Bali. Mereka tak menggunakan darah, tak memakai tengkorak. Hanya mantra suci, kesabaran, dan cinta pada alam semesta. Mereka memahami satu hal yang tak dimiliki oleh para leak, Rawa Bineda, konsep dualitas. Bahwa terang dan gelap, baik dan jahat, tidak bisa dihancurkan salah satunya. Mereka harus dijaga, dijembatani, diseimbangkan. Para pemangku tak melawan leak dengan amarah, tapi dengan keheningan. Mereka membuat pagar gaib di desa, membersihkan rumah dengan air suci Tirta Panglukatan, dan menjaga pura dari gangguan roh-roh halus. Namun terkadang, konfrontasi tak bisa dihindari. Ketika leak menyerang dalam bentuk bayangan, ketika suara tangisan tanpa tubuh terdengar di balai desa, ketika bayi jatuh sakit tanpa sebab, para pemangku harus melawan. Tidak dengan tangan, tapi dengan roh. Dalam pertarungan astral yang tak terlihat mata biasa, tubuh para pendeta tetap duduk diam di pura. Tapi roh mereka bertarung, di langit, di sungai, di atas puncak gunung. Melawan leak dalam bentuk sejatinya, api, darah, dan amarah. Kadang mereka menang, kadang mereka kalah, tapi selalu ada satu hal yang mereka jaga, keseimbangan. Karena bila dunia hanya diisi terang, tak akan ada bayangan. Dan tanpa bayangan, manusia akan lupa bahwa dirinya pun menyimpan gelap. Itulah kenapa, hingga hari ini, leak tak pernah dihapus. Ia hanya diawasi, dijaga, diatur oleh hukum tak tertulis yang diwariskan turun-temurun. Antara terang dan gelap, antara kutukan dan berkah. Kini, Bali dikenal dunia sebagai surga. Pantainya, tariannya, senyuman warganya. Namun jauh di balik segala cahaya itu, bayangan leak masih hidup. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai bagian dari keseimbangan yang dijaga sejak leluhur pertama menancapkan tongkat di tanah suci ini. Tari leak ini tampil di panggung, diiringi gamelan dan topeng megah berlidah panjang. Anak-anak diajarkan mengenali topeng itu sejak kecil, bukan untuk takut, tapi untuk hormat. Karena di Bali, yang terlihat menyeramkan belum tentu jahat. Dan yang tampak indah belum tentu suci. Setiap 6 bulan sekali, dalam upacara pemelastian atau pengerupukan, masyarakat Bali membuat ogoh-ogoh raksasa, perwujudan roh jahat dan leak. Boneka raksasa itu diarak keliling desa, lalu dibakar. Bukan untuk mengusir, tapi untuk memberi jalan. Agar energi gelap tahu kapan saatnya pergi. Ilmu leak masih ada, disimpan dalam bisikan, diwariskan dalam mimpi, dan terkadang muncul tanpa sengaja di pinggir jalan sepi, di bawah pohon tua, atau dalam tatapan kosong seseorang di pasar malam. Leak bukan hanya tentang wujud menyeramkan. Ia adalah cermin dari sisi gelap manusia. Sisi yang disangkal, namun selalu mengintai. Dan mungkin, di suatu malam tanpa bulan, kau akan merasakannya. Angin yang mendadak dingin, bayangan di pojok mata, bisikan yang tidak berasal dari siapa-siapa. Narator hampir berbisik, karena dalam budaya Bali, leak bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami.